Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua. Kali ini Media Pahlawan akan membahas salah satu pahlawan nasional kita yang bernama Maria Walanda Maramis. Semoga dengan menonton dan mendengarkan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama bagi para adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Selamat menyimak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Maria Walanda Maramis, tokoh pemberdayaan perempuan Indonesia. Merasa diperlakukan secara diskriminatif karena terlahir sebagai perempuan. Tidak hanya dirasakan Raden Ajeng Kartini maupun Raden Dewi Sartika saja, hal ini juga dirasakannya. Ia merasa terkungkung oleh kenyataan yang membuatnya tidak dapat memperoleh pendidikan tinggi sebagaimana yang didapatkan kaum pria. Ia juga merasa sedih hati melihat nasib kaum perempuan di sekitarnya. Ia kemudian juga merasa harus berbuat sesuatu untuk memajukan kaumnya. Ia adalah Maria Walanda Maramis. Nama lengkapnya adalah Maria Yosepine Catharina Maramis. Dilahirkan di Kema, Sulawesi Utara, pada tanggal 1 Desember 1872. Ayahnya bernama Maramis dan ibunya bernama Sarah Rotin Sulu. Ia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Sejak berusia 6 tahun, ia telah yatim piatu hingga ia diasuh pamannya. Paman Maramis, Rotin Sulu yang ketika itu menjadi hakim besar di Maumbi membawa Maria Maramis dan saudara-saudaranya ke Maumbi. Ia mengasuh dan membesarkan mereka di sana. Maria Maramis dan kakak perempuannya, Ance Maramis, dimasukkan ke sekolah Melayu di Maumbi. Tak banyak pengetahuan yang didapatkannya dari sekolah itu. Ia hanya mendapatkan pelajaran membaca, menulis serta sedikit ilmu pengetahuan dan sejarah. Selaku perempuan, ia memang tidak diharuskan mendapatkan pengetahuan yang banyak, karena perempuan pada saat itu diharapkan hanya untuk menikah dan mengurus keluarga. Ia terpaksa menerima nasibnya. Meski demikian, ia bercita-cita amat tinggi untuk memajukan kaumnya. Tidak hanya bercita-cita semata, namun ia sungguh-sungguh ingin mewujudkannya kelak. Ketika Maria Maramis berumur 18 tahun, 1890, ia menikah dengan Joseph Frederick Calusung Walanda, seorang guru Hollandse Inlandse School, HIS, di Manado. Ia pun mengikuti suaminya ke Manado. Selain sebagai ibu rumah tangga, ia juga menyalurkan keprihatinan dan kepeduliannya akan nasib perempuan. Ia banyak menulis opininya di surat kabar Cahaya Siang yang terbit di Manado. Dalam artikel-artikelnya, ia menunjukkan pentingnya peranan ibu dalam keluarga. Seorang ibu berkewajiban untuk mengasuh dan menjaga kesehatan anggota-anggota keluarganya serta memberi pendidikan awal kepada anak-anaknya. Gagasan Maria Walanda Maramis tidak hanya didukung suaminya, melainkan juga didukung sahabat-sahabatnya. Maka pada Juli 1917, ia berhasil mewujudkan impiannya. Ia mendirikan organisasi Pikat, Percintaan Ibu kepada anak keturunannya, dengan tujuan memberikan pendidikan pada kaum wanita yang telah lulus HIS atau pendidikan dasar dalam urusan rumah tangga, seperti memasak, menjahit, merawat bayi, pekerjaan tangan, dan sebagainya. Organisasi Pikat mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat hingga tak lama kemudian telah bermunculan cabang-cabang organisasi itu di Minahasa, seperti di Maumbi, Tondano, dan Motoling. Cabang-cabang Pikat di Jawa juga terbentuk, di antaranya di Batavia, Bogor, Bandung, Cimahi, Magelang, dan Surabaya. Cabang-cabang Pikat juga didirikan di Kalimantan, di antaranya di Balikpapan, Sangu-Sangu, dan Kota Raja. Pada 2 Juli 1918, Pikat membuka sekolah di Manado dengan nama Huishon School Pikat. Melalui Pikat, ia senantiasa menanamkan rasa nasionalisme pada perempuan Indonesia dengan menganjurkan memakai pakaian daerah dan berbahasa Indonesia. Sikap dan anjurannya itu diterapkannya pada setiap rapat dan pertemuan dengan pengurus cabang Pikat setempat, seperti Pandano, Tomohon, Amurang, Air Madidi, dan Bolang Mongondo. Maria Walanda Maramis berusaha keras menghidupkan organisasi yang dipimpinnya, terutama dalam hal pembiayaan. Ia menjual kue dan aneka pekerjaan tangan buatannya untuk menambah pemasukan keuangan. Selain itu, ia juga mengadakan pertunjukan sandiwara Pingkan Mogogumau, sebuah cerita klasik Minahasa. Berkat usahanya tersebut, berhasil didirikan gedung sekolah dan asrama. Pikat juga mendapat bantuan keuangan yang cukup besar dari pemerintah kolonial Belanda setelah Gubernur Jenderal Belanda mengunjungi organisasi yang ia pimpin tersebut. Wanita Minahasa yang gigih memperjuangkan nasib kaumnya itu wafat pada tanggal 22 April 1924. Jenazahnya dimakamkan di Maumbi, Manado, Sulawesi Utara. Pemerintah Republik Indonesia mengangkat Maria Walanda Maramis selaku pahlawan pergerakan nasional pada tahun 1969.